bicara dukungan politik, Pak Prabowo pidato juga dengan nada yang sama. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua pimpinan partai politik. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi. Gitu. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufu Papa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan, tinggal nunggu 1 bulan 8 hari, itu judul diskusi kita, akan sirna. Ini masih jadi presiden, apalagi tak jadi presiden. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Ada benarnya. Sekarang kami dari TV, juga dari diskusi kayak gini, susah banget nyari narasumber yang bersedia membela Jokowi. Jadi semuanya pasif. Prabowo ini kan ningrat politik, Bang. Jadi pernyataan SBY beberapa waktu yang lalu ini kan warning bahwa ke depan jangan lagi ada matahari kembar. Ini kan ada satu sinyalmen setelah tanggal 20 Oktober, jangan lagi ada orang yang mencoba untuk menjadi matahari di negara ini dengan cara apapun kecuali Prabowo Subianto. Karena secara elektif official hanya Prabowo lah yang layak disebut sebagai matahari, sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Ini bukan hasil survei ya, tapi dugaan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Dugaan saya sebetulnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi mungkin masih di atas 70-an%, yang artinya kalau pakai kriteria tinggi, sedang, rendah dalam kacamata approval rating, angka 70% itu masih sangat-sangat tinggi ya. Approval rating dan survei yang terkait dengan Jokowi per hari ini tinggi, ya tak ada yang bisa membantah. Ada dua instrumen yang saya kira akan kekal melekat pada Jokowi soal tingkat kepuasan publiknya itu. Pertama, wajah infrastruktur, yang kedua dengan bansos. Hanya itu saja yang diingat orang dari Jokowi. Saya termasuk yang meyakini setelah tanggal 20 Oktober, aura kebintangan Jokowi akan hilang. Pak Jokowi itu kalau bicara approval rating setahun sebelum pencoblosan, setahun sebelum pemilu itu tingkat kepuasannya 80%, bahkan lebih dari 80%. Memang kemarin terjadi pro kontra soal revisi undang-undang pilkada. Bisa berpengaruh dan mungkin berpengaruh. Revisi undang-undang pilkada yang gagal disahkan di paripurna. Bisa dibayangkan, Bang, revisi undang-undang pilkada untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya terjadi dalam hitungan jam. Ini sejarah betul di negara ini. Mana ada sebuah aturan undang-undang itu bisa selesai dalam sehari, bisa selesai dalam hitungan jam. Besoknya paripurna, tiba-tiba batal. Ini menunjukkan betapa soliditas internal kekuasaan politik itu tidak sepenuhnya solid hari ini. Entah itu kecolongan, entah itu terlena, entah mungkin ada yang di dalam mulai bermanuver. Bahwa tidak benar juga kalau kemudian semua kekuasaan politik itu diakuisisi, tapi justru menimbulkan resistensi yang cukup berlebihan. Indikasi yang ketiga, dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan soal roti harganya 400 jadi ramai, private jet yang tidak lolos macam-macam. Misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif, Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam, itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X, kebetulan saya juga belajar X tahun ini, Bang, mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah, tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu. Dan akun Fufu Fafa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik,
para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin bang, dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Bagi Pak Jokowi, setelah tak jadi presiden, pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres, bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Nggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufu Papa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Nggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan, tinggal nunggu 1 bulan 8 hari, itu judul diskusi kita, akan sirna. Ini masih jadi presiden, apalagi tak jadi presiden. Kalau supporter politiknya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah notorius. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya dan seterusnya.